Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Lili Suryani di channel Lili Sari. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang pembahasan mini tryout part 2 ya teman-teman. Sebelumnya sudah saya buat untuk part satunya. Jadi yang belum nonton silahkan nonton dulu, linknya ada di kolom deskripsi. Sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang masih baru maupun yang masih merah nih tombol subscribe-nya, untuk ditekan dulu ya, agar teman-teman tidak ketinggalan kalau saya upload video baru tentang soal-soal SKB kesehatan. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasannya. Pertanyaannya adalah, apakah fase yang dialami pada kasus di atas? Nah, kita lihat soalnya ya teman-teman. Seorang perempuan berusia 26 tahun mengaku melahirkan anak kedua 3 hari yang lalu di BPM. Mengeluh lelah setelah melahirkan, bayinya dirawat terpisah karena mengalami gangguan saat lahir. Ibu juga merasa sedih, khawatir, cemas, dan mudah tersinggung. Kita lihat optionnya. A. Depresi postpartum. B. Postpartum blues. C. Taking in. D. Taking hold. E. Letting go. Nah, yang bagian A, depresi postpartum. Nah, depresi postpartum di sini dari keterangan soalnya tidak ada dijelaskan tentang tidak ingin melihat bayinya, ingin menyakiti bayinya, menangis dan murung dan sebagainya, tidak dijelaskan seperti itu ya teman-teman. Berarti jawaban A itu sudah pasti bukan. Kemudian yang bagian B, postpartum blues. Ini kalau kita sekilas lihat gejalanya mirip dengan gejala postpartum blues ya teman-teman. Tapi di sini ditanyakan pada soal dia termasuk fase apa, teman-teman ya. Yang paling mungkin antara pilihan C, D, dan E. Nah, kita lihat yang bagian C, taking in. Taking in itu teman-teman berlangsung mulai dari setelah persalinan sampai dengan 2-3 hari ya teman-teman. Nah, biasanya ibu nifas pada fase ini tuh masih memikirkan dirinya, masih merasa khawatir, apalagi bayinya di sini mengalami gangguan saat lahir, otomatis akan menambah pikiran ibu nifas ini. Kemudian yang bagian D, taking hold. Nah, taking hold di sini teman-teman berlangsung dari 3 sampai 10 hari ya teman-teman. Biasanya di sini ibu nifas sudah mulai belajar untuk merawat bayinya, namun di sini masih ada rasa khawatirnya, apakah mulai khawatir tidak mampu merawat bayinya, tidak mampu mengurus bayinya dan sebagainya. Kemudian kalau letting go, berarti letting go itu lewat dari 10 hari masa nifas ya teman-teman. Biasanya di sini tuh ibu nifas sudah menerima peran barunya sebagai seorang ibu. Dia mulai merawat bayinya, mulai merasa adanya tanggung jawab terhadap bayi dan keluarganya. Jadi jawaban yang paling tepat kalau kita lihat dari keterangan yang ada di soal adalah C, taking in. Sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Di sini yang ditanyakan adalah tindakan awal apakah yang paling tepat pada kasus tersebut. Nah, kita lihat soalnya. Seorang perempuan umur 35 tahun, P4A0, usia kehamilan 39 minggu, sedang dalam keadaan 4 di puskesmas. Ibu merasa pusing, terlihat darah mengalir dari jalan lahir, uterus teraba lembek. Hasil pemeriksaan tekanan darah 100/70, nadi 92 kali per menit, pernapasan 24, suhu 37,8, pengeluaran darah 500 cc. Nah, tindakan awal apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Nah, yang ditanyakan adalah tindakan awal. Yang bagian A, pasang infus. B, KBI. C, KBE. D, rujuk. C, pasang tampon. Nah, jawaban yang paling tepat adalah A ya teman-teman, melakukan pasang infus. Kenapa? Karena yang ditanyakan di sini adalah tindakan awal yang harus kita lakukan. Kenapa kita memilih pasang infus dulu? Karena ini untuk mencegah terjadinya shock ya teman-teman, terjadinya shock hipovolemik dan hemoragik. Jadi langkah yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah pasang infus. Kemudian KBI. Nah, biasanya di sini teman-teman
pada penanganan atonia uteri itu kita lakukan secara tim. Kita tidak bisa melakukan penanganan pada atonia uteri dengan sendiri ya teman-teman, pasti kita bekerja tim. Jadi sambil ada teman yang memasang infus, kita melakukan KBI. Tapi di sini dari soalnya ditanyakan tindakan awal apakah yang paling tepat. Berarti yang kita lakukan adalah memasang infus. Nah, kenapa? Jika seandainya ditanyakan di soal tindakan yang paling tepat, yang kita lakukan adalah melakukan KBI. Namun ditanyakan adalah tindakan awal, jadi kita harus melakukan pemasangan infus dulu. Kalau misalkan kita lakukan KBI dulu sebelum pemasangan infus, kita melakukan KBI selama 5 menit. Nah, kalau misalkan setelah kita lakukan KBI, kemudian masih terjadi perdarahan, KBI-nya tidak berhasil, kemudian kita belum memasang infus, akan banyak darah lagi yang keluar. Tapi teman-teman ini ada yang menjawab pasang infus, ada yang menjawab KBI. Nah, karena kita memang lihat bahwa di Kemenkes itu ada dua versi. Versi yang pertama dia mendahulukan KBI dulu, kemudian setelah itu baru kita pasang infus. Nah, yang versi yang lain lagi sama-sama dari Kemenkes menyatakan bahwa kita harus pasang infus dulu baru kita KBI. Nah, ini menurut saya saja ya teman-teman, menurut saya lebih memilih ke tindakan awalnya itu pasang infus. Sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Di sini yang ditanyakan adalah apakah penyebab pada kasus tersebut. Kita lihat ke soalnya. Seorang perempuan umur 40 tahun datang ke BPM dengan keluhan sering berkeringat pada malam hari, terasa adanya hot flushes, jantung berdebar-debar, sering merasakan sakit kepala, hasil anamnesis haid tidak teratur, hasil pemeriksaan KU baik, tinggi badan 152 cm, berat badan 60 kg, tekanan darah 130/80, nadi 86 kali per menit, pernapasan 22 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Semuanya masih dalam batas normal ya teman-teman. Nah, yang ditanyakan apakah penyebab pada kasus tersebut? A. Penurunan hormon estrogen, B. Peningkatan hormon progesteron, C. Penurunan hormon progesteron, D. Penurunan hormon FSH, E. Peningkatan hormon estrogen. Nah, jawaban yang paling benar adalah A ya teman-teman, penurunan hormon estrogen. Hormon estrogen ini akan menurun sesuai dengan bertambahnya usia. Nah, sebagai seorang wanita maka kita akan memasuki yang namanya masa menopause. Nah, dari gejala di atas ini teman-teman merupakan gejala pramenopause. Ini disebabkan karena terjadinya penurunan hormon estrogen sehingga terjadi adanya rasa panas di wajah, kemudian jantung berdebar-debar, sering merasakan sakit kepala. Nah, biasanya juga di sini teman-teman, jika seorang wanita itu mengalami penurunan hormon estrogen maka dia akan merasakan nyeri saat berhubungan seksual karena cairan di vagina itu teman-teman sudah mulai berkurang, jadi itu yang akan menyebabkan nyeri pada saat melakukan hubungan seksual. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini yang ditanyakan adalah diagnosis apakah yang sedang dialami pada kasus tersebut. Nah, kita lihat soalnya. Seorang perempuan umur 48 tahun datang ke BPM dengan keluhan sering berkeringat pada malam hari, terasa adanya hot flushes, jantung berdebar-debar, sering merasakan sakit kepala. Hasil anamnesis sudah tidak mendapatkan haid sejak 1 tahun yang lalu. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal. Nah, ya tadi yang ditanyakan adalah diagnosis apakah yang sedang dialami pada kasus tersebut. A. Pramenopause, B. Perimenopause, C. Menopause, D. Aminore, E. Senium. Jadi jawabannya yang benar adalah C. Menopause, ditandai dengan sama gejalanya seperti hot flushes, jantung berdebar-debar, sudah tidak mendapatkan haid lagi sekurang-kurangnya 12 bulan atau 1 tahun ya teman-teman. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Yang ditanyakan itu pada kasus tersebut bayi mengalami kehilangan panas melalui. Nah, kita lihat dulu ke keterangan soalnya. Seorang bayi baru saja dilahirkan di puskesmas 1 jam yang lalu dengan usia kehamilan 40 minggu. Berat badan lahir 3.100 gram, ditimbang tanpa menggunakan alas. Tinggi badan 52 cm, suhu 36 derajat Celcius, lalu sedikit.
Nah, yang ditanyakan tadi, dia kehilangan panas melalui apa? Nah, A. Konduksi, B. Konveksi, C. Radiasi, D. Evaporasi, E. Konklusi. Kita bahas satu-satu ya teman-teman. Yang bagian A, konduksi. Nah, kalau konduksi ini berarti bayi itu kehilangan panas jika diletakkan di permukaan yang lebih dingin. Misalnya, diletakkan di timbangan tanpa menggunakan alas, kemudian menyentuh bayi dengan tangan yang dingin. Yang bagian B, konveksi. Nah, konveksi di sini berarti kehilangan panas bersama aliran udara di sekelilingnya. Misalnya, baik diletakkan di dekat pintu yang terbuka atau di dekat jendela yang terbuka atau di dekat kipas angin. Selanjutnya yang bagian C, radiasi. Nah, radiasi ini kehilangan panas pada tubuh bayi itu memancar ke lingkungan sekitar yang lebih dingin. Misalnya, bayi diletakkan di ruangan yang dingin, bayi dibiarkan telanjang, misalkan diletakkan di ruangan yang ber-AC. Yang bagian D, evaporasi. Evaporasi itu kehilangan panas pada tubuh bayi itu menguap bersama dengan cairan atau air ketuban yang membasahi kulit. Misalnya, bayi tidak segera dilap setelah lahir, atau bayi setelah kencing pakaiannya tidak segera diganti. Sedangkan kalau konklusi adalah pendapat ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Konduksi. Soal berikutnya. Rencana asuhan apakah yang dilakukan pada kasus tersebut? Kemudian kita lihat soalnya, seorang bayi baru saja dilahirkan di puskesmas 6 jam yang lalu dengan usia kehamilan 36 minggu, berat badan lahir 2.300 gram, tinggi badan 47 cm, dan suhunya 36 derajat Celcius. Setelah cukup banyak. Yang ditanyakan tadi adalah rencana apakah yang paling tepat? A. IMD, B. Rawat inkubator, C. Metode kanguru, D. Memandikan, E. Pencatatan kelahiran. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang bagian A, IMD. Nah, IMD di sini kan tidak sesuai teman-teman karena sekarang dia postpartum 6 jam. Nah, sedangkan IMD itu dilakukan segera setelah bayi lahir sampai 1 jam. B. Inkubator. Nah, ini juga bisa ya teman-teman. C. Metode kanguru. Yang bagian D, memandikan. Nah, ini memandikan sudah pasti tidak ya teman-teman karena suhunya sudah 36. Nanti dimandi tambah dingin lagi bayinya. Ya kan? Yang bagian E, pencatatan kelahiran. Nah, ini kan bukan asuhan ya teman-teman. Ini kan kegiatan pendokumentasian, kegiatan pencatatan kelahiran. Jadi jawabannya antara B dan C. Di beberapa kasus memang membutuhkan perawatan inkubator ya teman-teman. Namun kita lihat di sini yang mana paling efektif antara rawat inkubator dan metode kanguru. Nah, yang pertama kita lihat tempatnya di mana dulu. Dia ada di puskesmas. Kita tidak bisa pungkiri tidak semua puskesmas sudah memiliki inkubator. Nah, di sisi lain keuntungannya metode kanguru. Kelebihan metode kanguru daripada inkubator adalah selain memberikan kehangatan pada bayi juga bisa meningkatkan body image antara ibu ataupun antara ayah dan bayinya. Ini juga memicu agar ASI cepat keluar. Jadi jawaban yang paling benar adalah C, metode kanguru. Nah, kita lanjut lagi ya teman-teman. Berdasarkan kasus tersebut, diagnosis apakah yang paling tepat? Nah, kita lihat sekilas opsinya baru kita ke soalnya. Nah, seorang perempuan umur 28 tahun, G1 penol anol, usia kehamilan 10 minggu diantar suaminya ke puskesmas dengan keluhan mual muntah terus-menerus. Merasa lemas karena seharian tidak makan, karena tidak nafsu makan. Nah, hasil pemeriksaan tinggi badan 156 cm, berat badan 50 kg, berat badan bulan lalu 51 kg. Jadi berat badannya turun ya teman-teman, turun 1 kilo. Tekanan darah 100/70, nadi 98, suhu 37,8. Nafas tidak berbau aseton. Nah, berdasarkan kasus tersebut, diagnosis apakah yang paling tepat? Nah, yang bagian A, anemia, B, emesis gravidarum, C. Hiperemesis gravidarum tingkat 1, D. Hiperemesis gravidarum tingkat 2,
hiperemesis gravidarum tingkat 3. Nah, kita bahas satu-satu teman-teman. Yang pertama, anemia. Anemia di soal tidak disebutkan tentang adanya pemeriksaan HB, jadi kita tidak bisa simpulkan bahwa itu merupakan anemia. Kemudian emesis gravidarum. Kalau emesis gravidarum teman-teman ini tidak mual muntah terus-menerus ya teman-teman, biasanya hanya 3-4 kali dalam sehari, kemudian tidak mengganggu nafsu makan juga ya teman-teman. Nah, yang hiperemesis gravidarum tingkat 1 biasanya itu ditandai dengan tidak adanya nafsu makan, kemudian mual muntah terus-menerus. Biasanya berat badan sudah mulai menurun. Kemudian ini juga teman-teman, nadinya sudah cepat ya. Nadinya itu 98 kali per menit. Tapi di sini nafasnya tidak berbau aseton. Nah, itu merupakan hiperemesis gravidarum tingkat 1. Nah, kalau hiperemesis gravidarum tingkat 2 itu sudah ditandai dengan adanya tanda-tanda dehidrasi, mata cekung, kemudian perasaan lemas. Nah, di sini biasanya tekanan darahnya itu sudah mulai turun ya teman-teman. Nah, disertai juga dengan adanya nafas berbau aseton. Nah, sedangkan yang bagian hiperemesis gravidarum tingkat 3. Nah, biasanya di hiperemesis gravidarum tingkat 3 ini teman-teman sudah ditandai dengan adanya kesadaran yang menurun ya teman-teman. Ini tingkat keseriusannya itu lebih tinggi. Jadi jawaban tadi yang paling tepat adalah C, hiperemesis gravidarum tingkat 1. Nah, soal terakhir ya teman-teman. Berdasarkan kasus tersebut, tindakan apakah yang paling tepat? Nah, kita lihat soalnya. Seorang perempuan umur 28 tahun, G1 P0A0, usia kehamilan 10 minggu diantar suaminya ke BPM dengan keluhan mual muntah terus-menerus, tidak ada nafsu makan, merasa lemas, mata cekung, tinggi badan 156 cm, berat badan 50. Bulan lalu 51, tekanan darah 90/60, nadi 96, pernapasan 24, suhu 38, nafas berbau aseton. Nah, yang ditanyakan tindakan apakah yang paling tepat? A. Rawat inap. B. Pantau TTV. C. Kolaborasi dengan dokter objin. D. Rujuk. E. Anjurkan banyak minum. Kita bahas satu-satu teman-teman. Yang bagian A, rawat inap. Nah, kita lihat tempatnya di mana. Ini di BPM ya teman-teman. Ini bukan kewenangannya kita karena ini sudah ada tanda-tanda dehidrasi. Kemudian yang bagian B, pantau TTV ya. Ini benar juga untuk memantau TTV-nya, tapi dia bukan tindakan yang paling tepat. Yang bagian C, kolaborasi dengan dokter objin. Kita kan ada di BPM, bagaimana caranya kolaborasi dengan dokter objin. Nah, yang bagian D, rujuk. Nah, ya, ini benar teman-teman. Kenapa? Karena dia harus dilakukan perawatan yang lebih lanjut ya teman-teman, karena sudah ada tanda-tanda dehidrasi. Yang bagian E, anjurkan banyak minum. Iya benar, kita juga harus menganjurkan banyak minum, tapi bukan tindakan yang tepat ya teman-teman, karena memang ibunya harus minum, tapi mual muntah terus-menerus ya teman-teman, meskipun dia minum, muntah lagi, keluar lagi kan. Jadi dia betul-betul harus dirawat inap dan dipantau intake dan outputnya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Oke teman-teman, sekian dulu pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bagikan ke teman-teman yang lain agar banyak yang merasakan manfaatnya. Karena ingat teman-teman, satu kebaikan akan menghasilkan kebaikan yang lain. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.